Halo semuanya, kalau kalian ingin belajar videografi, tapi mau belajar dari mana ya? Video ini cocok buat kalian. Pada video ini, saya akan menjelaskan 5 teknik dasar yang wajib kalian kuasai sebelum memulai rekam video. Dari cara pegang kamera yang benar, sampai gimana cara dapetin gambar yang terang dan proporsional. Yuk langsung saja. Oke, yang pertama dan paling sering disepelein yaitu cara pegang kamera. Ini penting banget, karena sebagus apapun kalian menyeting kamera, tapi kalau tangannya goyang-goyang, hasilnya tetap jelek. Ada 2 posisi dasar. Kalau kalian rekam sambil berdiri, satu tangan pegang grip, tangan satunya support bagian bawah, siku nempel ke badan, bukan diangkat. Ini bikin stabilitas jauh lebih baik. Kalau kalian pakai tripod, ini solusi paling mudah buat footage kalian menjadi smooth. Yang pertama, pan, yaitu menggeser kamera ke kiri atau ke kanan secara horizontal. Yang kedua, tilt, yaitu gerakan kamera ke atas atau ke bawah. Dan yang ketiga, tracking shoot, yaitu ikutin subjek yang bergerak sambil kalian ikut jalan. Terakhir, ada handheld, yaitu kamera dipegang secara langsung. Efeknya jauh lebih dinamis dan terkesan raw, sering dipakai di konten vlog. Dan satu rule lagi yang penting, semua gerakan harus dilakukan dengan lambat dan terkontrol, bukan secara tiba-tiba. Selanjutnya, tipe shoot. Ini adalah bahasa visual yang harus kalian pahami dulu sebelum kalian memulai merekam video. Shoot dibagi berdasarkan seberapa jauh atau dekat subjek dari kamera. Extreme wide shoot, subjek kelihatan sangat kecil, cocok buat nunjukin lokasi atau konteks. Berikutnya, wide shoot, seluruh tubuh subjek kelihatan, termasuk sedikit ruang di atas kepala dan di bawah kaki. Yang ketiga, medium shoot, dari pinggang ke atas. Ini yang paling sering kalian lihat di YouTube atau wawancara, termasuk di video ini. Yang keempat, close up, fokus ke wajah atau detail objek, bikin penonton ngerasa lebih dekat dan secara emosional. Yang kelima, extreme close up. Ini teknik pengambilan yang super detail, mata, jari, logo produk, dipakai buat drama atau empasis. Ada satu hal yang sangat penting, semua shoot nggak ada yang paling benar. Tiap shoot punya fungsinya masing-masing. Variasi shoot yang baik bikin video kalian jauh lebih menarik ditonton. Berikutnya, komposisi gambar. Ini soal bagaimana kalian menempatkan subjek dalam frame biar hasilnya enak dilihat. Teknik paling populer ada rule of third. Bayangin aja deh, frame dibagi jadi 9 kotak sama besar, 3 baris, 3 kolom. Nah, taruh subjek kalian di salah satu titik persilangan garis itu, bukan di tengah-tengah. Hasilnya jauh lebih dinamis dan natural. Kedua, ada teknik lagi nih, namanya leading lines. Gunakan elemen di sekitar kalian seperti jalan, pagar, atau tembok untuk menggiring mata penonton ke arah subjek. Yang ketiga, headroom dan nose room. Kasih ruang di atas kepala subjek, jadi jangan terlalu mepet ke atas frame. Dan kalau subjek menghadap ke satu arah, kasih ruang di depan wajahnya, bukan di belakangnya. Yang terakhir, ada depth. Manfaatkan foreground, midground, dan background untuk bikin gambar terasa punya kedalaman, bukan terasa flat. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama kamera kalian. Saya akan jelasin tombol dan menu yang paling penting di kamera Sony mirrorless dan sering populer dipakai untuk membuat video, seperti yang sedang dipakai di video ini. Di bagian atas kamera, ada mode dial. 4 mode utama yang perlu kalian tahu yaitu: pertama, ada mode auto yang ikonnya berbentuk kamera berwarna hijau.
Ini adalah fungsi biar kamera yang atur semuanya, jadi sangat cocok buat pemula. Yang kedua, program atau di dalam kamera ditulis dengan huruf P. Fitur ini bisa dilakukan secara otomatis oleh kamera, tapi juga bisa diutak-atik di beberapa setting. Yang ketiga, aperture priority atau ditulis dengan huruf A. Jadi, di setting ini kalian bisa atur bukaan lensa dan sisanya akan dilakukan secara otomatis. Yang keempat, ini adalah mode yang paling advance, yaitu M atau manual. Jadi, di setting ini kalian bisa kontrol sepuasnya, semaunya kalian sendiri. Terus, ada tombol ISO. Ini akan mengatur sensitivitas sensor terhadap cahaya. Ada white balance buat warna cahaya supaya terlihat natural, dan ada focus mode yaitu AFS untuk subjek diam, AFC untuk subjek bergerak. Di menu cari juga feature profile. Ini yang akan menentukan look atau tone warna video kalian. PP3 atau PP4 menurut saya sudah bagus untuk pemula. Terakhir, manfaatkan zebra pattern atau histogram untuk bantu kalian tahu apakah gambar sudah terang, pas, atau malah overexposure. Nah, selanjutnya ini adalah bagian yang sangat krusial dalam pembuatan video, yaitu segitiga exposure. Exposure itu simpelnya seberapa terang atau gelapnya gambar kalian. Dan exposure dikontrol oleh 3 elemen yang saling berkaitan. Yang pertama, aperture, bukaan pada lensa. Diukur dalam satuan f-stop. F kecil, misalnya nih, f1,8. Yaitu artinya bukaan besar. Jadi, cahaya akan lebih banyak masuk ke dalam sensor kamera dan akan menciptakan background blur yang sangat cantik. F besar, misalnya f11, bukaan kecil, namun cahaya yang akan masuk ke sensor lebih sedikit, namun akan menciptakan background yang lebih tajam. Kedua, shutter speed. Ini berkaitan dengan seberapa cepat sensor akan berkedip merekam cahaya. Buat video, ada aturan yang namanya 180 derajat. Shutter speed idealnya 2 kali lipat dari frame rate kalian. Kalau kalian merekam di 24 fps, set shutter speed ke 1/50. Kalau 30 fps, pakai 1/60. Ketiga, ISO. Makin tinggi ISO, makin terang gambar. Tapi, akan muncul masalah baru, yaitu makin banyak noise atau bintik-bintik. Usahakan ISO-nya serendah mungkin, idealnya di bawah 3200. Kalau kalian naikin salah satu, yang lain harus dikompensasi. Itu kenapa namanya segitiga, dan artinya harus seimbang. Nah, itu dia 5 teknik dasar videografi yang kalian butuhkan untuk memulainya. Pegang kamera dengan benar, pilih shoot yang tepat, susun komposisi yang enak dilihat, pahami kamera kalian, dan kontrol juga exposure-nya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan drop di kolom komentar teknik mana yang paling baru kalian tahu. Sampai ketemu di video berikutnya.